Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, berkah dalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Anda semua yang menyaksikan program sikat ini dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Nah, pada edisi sikat kali ini kita kedatangan dua bintang tamu yang sangat spesial yang berada di sebelah saya ini. Nah, ibu-ibu berdua ini adalah prodiakon baru yang baru saja dilantik oleh Bapak Uskup kita, Monsinyur Christophorus Triharsono, beberapa hari yang lalu. Oke, ibu-ibu, terima kasih sudah hadir di program sikat dan saya ucapkan profisiat atas dilantiknya menjadi prodiakon. Terima kasih. Ya. Langsung saja supaya tidak terlalu lama, kita berkenalan dengan ibu-ibu bintang tamu spesial kita pada kesempatan kali ini. Monggo silahkan, siapa yang mau berkenalan terlebih dahulu? Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu dan saudara semua. Perkenalkan, saya Ibu Elizabeth Kusumawati Handoko dari lingkungan 17 Santo Aloysius. Baik, saya memperkenalkan diri. Nama saya Anastasia Mujiwati Martono dari lingkungan 7. Oke, jadi saya bisa memanggil Ibu Eli dan Ibu Muji. Ya begitu. Oke, langsung saja Ibu Eli dan Ibu Muji. Apa sih Bu? Kemarin kan Ibu sudah dilantik menjadi prodiakon nih. Nah, kalau boleh tahu apa sih arti prodiakon buat Ibu? Prodiakon itu apa? Monggo, silahkan. Ya. Prodiakon adalah kaum awam yang diusulkan umat kepada Bapak Uskup untuk menjalankan pelayanan khusus, dalam hal ini untuk membantu para imam, gitu ya Bu. Ya, misalnya dalam hal memimpin ibadat, kemudian memberikan komuni kudus, atau juga mengirim komuni untuk orang-orang yang sakit. Ya, betul. Dan prodiakon ini dilantik oleh Bapak Uskup dan masa berlakunya hanya 3 tahun. Iya. Di paroki kita hanya 3 tahun ya. Dan melayani hanya di lingkup paroki saja, di paroki katedral, karena saya dan Bu Eli ini orang katedral, jadi melayani hanya di paroki katedral saja. Oke, siap. Gitu. Nah, sekarang saya mau menanyakan nih Ibu, kalau boleh tahu nih, apa motivasi Ibu untuk ingin terlibat dalam pelayanan gereja, khususnya dalam menjadi prodiakon? Apa motivasinya? Silakan. Baik, boleh tahu ya. Boleh tahu motivasi kita. Boleh tahu apa enggak nih? Boleh tahu ya. Oh iya. Baik. Kalau motivasi saya supaya saya rajin untuk membaca kitab suci dan juga rajin berdoa, dan terlebih lagi juga supaya saya bisa melayani tidak hanya untuk hidup diri sendiri, tapi untuk melayani Tuhan lewat pelayanan di prodiakon ini. Itu motivasi saya. Silakan Ibu Eli. Terima kasih. Kalau motivasi saya hanya melihat bahwa di masa pandemi ini, terutama di dalam waktu-waktu terakhir yang lalu, bahwa begitu banyak orang yang terkena COVID kemudian meninggal, dan juga saya melihat dengan terbatasnya tenaga atau prodiakon yang mau terlibat melayani, mendoakan dan sebagainya seperti itu. Saya merasa tergerak, hati saya merasa tergerak, sehingga mumpung saya masih ada kesempatan, saya masih cukup muda untuk juga bisa membantu, mungkin melayani dalam hal ini, mendoakan orang-orang yang meninggal dalam hal ini. Seperti itu aja. Jadi saya hanya melihat satu kebutuhan di mana ada butuh teman-teman untuk membantu ikut mendoakan. Itu yang akhirnya membuat saya berani berkata, ya oke, saya mau Tuhan dengan segala keterbatasan dan kekurangan saya. Masih sehat, masih muda, masih semangat begitu ya Ibu Eli ya. Jadi tergerak hatinya karena masa pandemi ini banyak yang harus dilayani begitu ya Ibu. Iya, karena saya melihat juga tidak semua orang di masa pandemi ini berani mau keluar untuk melayani ya. Kayaknya apalagi untuk orang-orang yang tertentu yang pasti juga mempunyai penyakit-penyakit komorbid kan dengan
pandemi seperti ini mungkin sangat rentan ya. Saya bisa memahami itu. Iya. Kalau Bu Eli yang masih muda, kalau saya yang sudah tua ini, untuk mengisi hari tua saya supaya ada gunanya itu. Itu motivasi saya itu. Mengisi hari tua supaya ada gunanya, betul. Oke. Saya lebih muda sih. Oke, Ibu Eli dan Ibu Muji nih, menjadi prodiakon itu apakah ada prosesnya atau ada tahapan-tahapannya? Apa saja sih kalau boleh tahu, bisa dibagikan ke pemirsa sekalian? Oh iya. Ada ya, prosesnya cukup panjang. Kata Romo Sapa kemarin cukup panjang dan melelahkan. Melelahkan ya, betul. Tetapi kami semangat ya Bu Eli ya, betul, semangat untuk mengikuti proses itu. Banyak sekali ya Bu Eli apa iya, itu tentang kita pertama dikenalkan dulu tentang sejarah prodiakon, kemudian juga kita dikenalkan tentang kitab suci, kemudian liturgi, tata perayaan Ekaristi yang baru, kita juga diajari tentang itu, kemudian juga tentang public speaking juga, bagaimana kita belajar di depan umum ya, supaya tidak grogi, walaupun masih grogi juga. Ya, jadi ada proses-proses pembekalan yang secara kontinu dan terus-menerus setiap minggu kami dibekali banyak hal dengan tugas-tugas untuk menjadi prodiakon. Sampai akhirnya tidak hanya secara teori aja, tapi setelah itu kami juga setelah memahami satu materi, kemudian ada evaluasi. Jadi kami dilihat sejauh mana kami bisa memahami evaluasi itu. Dan itu yang kadang membuat jadi secara tidak langsung kadang berkecil hati ya. Sejauh mana kita memahami kalau nilai kita ternyata, aduh nilai saya kok cuma segini, nilai saya cuma segini. Itu membuat satu proses untuk terus-menerus mau belajar. Kemudian setelah pembekalan itu kita juga ada rekoleksi ya Bu. Ya, jadi kita dipersiapkan juga kembali digali lagi juga spirit kita, motivasi kita untuk benar-benar mau melayani, dan juga dalam rekoleksi itu sungguh sangat menyentuh ya pada waktu itu yang dibawakan oleh Romo Yohanes Suratman. Bagaimana pada akhirnya kami diarahkan lagi untuk mau menggunakan waktu yang ada ini untuk melayani Tuhan seperti itu. Itu prosesnya. Prosesnya tahapannya sangat panjang dan melelahkan ya buat ibu-ibu semua. Tapi kayaknya saya melihat masih ceria dan masih semangat ini. Walaupun prosesnya melelahkan dan panjang sekali. Ada kesan nggak? Saya ingin bertanya, ada kesan nggak selama mengikuti pembekalan itu? Apakah ada kesan capek atau ada kesan bagaimana gitu? Silakan. Silakan. Kalau saya di pembekalan itu saya tidak merasa capek. Saya malah berpikir terus, saya ini tidak bisa ya, saya harus belajar lagi dan belajar lagi. Dan juga saya senang dengan banyak materi yang diberikan, sehingga itu membekali saya untuk pada saatnya nanti terjun menjadi prodiakon, misalnya untuk membawakan ibadah itu jadi saya sudah ada bekal. Itu yang saya rasakan. Kesannya gimana? Capek nggak Bu Eli? Secara fisik mungkin kadang capek ya, apalagi kan waktunya itu setelah pulang kerja langsung harus ikut pembekalan semacam itu ya. Dan itu kan ada jadwal-jadwal yang sudah ditentukan. Tapi dalam sisi lain, dalam satu sisi hati saya yang lain, itu ada sesuatu yang baru. Ada hal-hal yang baru yang memang ini secara konsekuensinya saya harus mengikuti ini dan saya harus mempelajari ini, dan saya mau nggak mau juga harus menguasai tentang hal-hal seperti ini. Jadi ada satu dorongan dalam hati untuk mau rasa dengan sukacita gitu loh, dengan tetap meskipun capek ya, tapi tetap dengan satu semangat mau tetap belajar seperti itu. Mungkin ada roh yang menggerakkan. Bisa jadi itu. Yang menggerakkan Roh Kudus yang menggerakkan. Kita mengimani itu. Itu sehingga menyemangati kita ya. Iya, betul. Lalu setelah melewati proses yang panjang, proses yang melelahkan, akhirnya tiba nih hari pelantikan. Nah, dalam misa pelantikan yang waktu itu dipimpin langsung oleh Bapak Uskup Monsinyur Christophorus Triharsono. Kalau boleh tahu nih ibu-ibu, bagaimana perasaannya ketika mengikuti misa pelantikan itu? Apakah ada deg-degan atau takut atau gemeter atau gimana? Mungkin bisa ceritakan. Saya dulu. Baik. Sebelum perayaan Ekaristi pelantikan kemarin, saya justru merasakan sesuatu yang lain juga sebelumnya pada waktu rekoleksi. Pada waktu sebelum mengikuti rekoleksi itu kami diberi yang baru itu diberi jubah,
kemudian dikasih apa ya Bu, samir ya, dan kemudian ada juga apa ya namanya, single ya, ya dan sebagainya itu. Di situ jujur aja pada waktu saya menerima itu tuh saya merasa sangat terharu, saya merasa sangat terhenyak hati saya. Maksudnya, aduh, ternyata dengan menerima baru secara fisik seperti ini saya merasa Tuhan, apakah aku layak dan apakah aku mampu menjadi kepanjangan tanganmu di dalam tugas pelayanan ini gitu. Ada satu perasaan yang sungguh sangat apa ya, sangat terhenyak, sangat terharu, sangat luar biasa yang terkecamuk dalam diri saya. Itu kemudian pada waktu perayaan Ekaristi, pada waktu kami berjanji gitu kan menjadi prodiakon, itu ada satu perasaan yang bercampur aduk, ada rasa haru, ada rasa bahagia, ada rasa sukacita, tapi juga meskipun di sisi lain ada satu selalu layakan aku Tuhan gitu, layakan aku Tuhan untuk boleh sungguh melayani dalam karya pelayanan seperti ini. Karena selama ini kan saya lebih banyak melayani bukan di sekitar altar ya, tapi di pasar gitu dalam kelompok kategorial yang saya ikuti, dalam hal ini Wanita Katolik RI ya. Jadi sedikit berbeda itu yang saya rasakan. Silakan Bu Muji. Bu Muji silakan. Kalau saya berproses dari masa pembekalan itu, saya semakin disemangati untuk terus disemangati, sehingga saya merasa pada saatnya itu ada perasaan yang mengharukan. Itu haru sekali pada waktu pelantikan itu, dan saya merasa bangga dan bahagia berada di tengah-tengah para prodiakon yang akan dilantik. Itu saya merasa bahagia, itu yang saya rasakan. Dan juga pada saat ada homili dari Bapak Uskup itu, saya merasa tersentuh sekali pada saat mengatakan bahwa pakailah hidupmu untuk hal yang berarti, yang istilahnya bermutu lah. Dan itu sehingga membuat saya semakin termotivasi lagi supaya saya betul-betul bisa menjadi prodiakon yang baik dan bermutu untuk bisa melayani sesama dan lebih bisa melayani Tuhan. Itu yang saya rasakan. Pakailah hidupmu untuk hal yang bermutu. Wah, itu pesan dari Bapak Uskup Monsinyur Tri ya kepada para prodiakon yang baru dilantik kemarin ya. Itulah spirit Bu Eli dan Bu Muji, bagaimana rasanya pertama kali dilantik menjadi prodiakon ya. Lalu Bu Eli dan Bu Muji sudah tugas menjadi prodiakon, sudah melayani di altar? Sudah. Kapan itu pertama kali melayani di altar itu? Saya pada tanggal 26 nanti. Tanggal 26 hari Sabtu pada misa harian. Oh, misa harian. Lalu Bu Eli kapan? Saya hari Senin tanggal 29. Nah, itu hari Senin tanggal 29. Bagaimana rasanya pertama kali menginjakkan kaki di altar sebagai prodiakon, itu gimana? Saya dulu ya. Jujur aja saya pada waktu semalamnya itu, hari Minggu malam itu sudah tidak bisa nyenyak tidurnya. Saya mencoba mempersiapkan segala sesuatunya. Kemudian mulai dari Senin pagi jam 3 pagi saya sudah mulai bangun. Kemudian saya mencoba tidur lagi sebentar karena masih terlalu gasik menurut saya, tapi tidak bisa. Sampai akhirnya saya bisa datang sebelum perayaan Ekaristi ya, itu sudah bertugas. Nah, pada waktu saya berjalan nih, saya itu merasa apa ya, melayang kaki saya gitu loh, rasanya gimana ya gitu loh, rasanya seperti itu ya. Jadi ada rasa kekhawatiran dan ketakutan seperti itu, karena waktu itu saya hanya merasa, selalu kembali lagi ke perasaan itu ya, perasaan mampukan saya Tuhan, layakan saya Tuhan, karena saya merasa bahwa saat itu saya mau membagikan sakramen yang maha kudus ya, karya penyelamatan Tuhan itu kepada umat seperti itu. Tapi ya puji Tuhan, akhirnya bisa berjalan dengan baik dengan berkat bimbingan senior saya seperti itu. Itu yang saya alami ya, perasaan berkecamuk macam-macam lah. Tapi akhirnya bahagia dan iyalah seperti itu. Bu Muji silakan. Pada waktu saya pertama bertugas membagikan komuni itu, iya betul, pada awalnya saya seperti melayang pada waktu berjalan, apalagi pada waktu naik ke altar itu saya tidak merasa apa-apa. Itu yang saya rasakan. Dan pada waktu membagikan itu perasaan saya apa ya? Saya terharu, saya bangga. Ini saya membawakan komuni ini Tuhan sendiri loh saya bagikan. Sudah ada kebanggaan di situ. Dan juga saya takut kalau nanti ada kesalahan, karena ini betul-betul tubuh itu sendiri yang saya bagikan. Tapi terbersit
saya ada kebanggaan dan juga merasa senang bisa bertugas menjadi prodiakon itu. Berarti waktu bertugas pertama prodiakon itu didampingi oleh senior ya. Ada pesan nggak dari seniornya kepada ibu sebelum bertugas, jangan panik, tenang atau gimana? Ada pesan nggak sebelumnya? Ada. Apa pesannya, bisa dibagikan mungkin? Kalau saya malah sempat sehari sebelumnya saya latihan dulu. Oh gitu. Ya, saya sempat latihan, dan para senior itu juga sangat sabar ya mendampingi saya. Paling tidak waktu itu ini harus begini, kapan harus berlutut, kapan harus memberi hormat, kemudian bagaimana sikap tangan, sikap dan sebagainya seperti itu. Jadi sangat dibimbing sehingga pada saat hari H seperti itu, puji Tuhan semua bisa mengalir dengan baik dan lancar. Itu menurut penilaian para senior saya juga yang mendampingi saya. Bu Muji apakah juga diberi bekal oleh senior? Iya, sama diberitahu bagaimana cara-caranya, jalannya jangan terlalu cepat ataupun terlalu lambat, lihat yang di belakangnya. Tapi tidak terjadi juga saya pulangnya jalannya terlalu cepat. saya karena merasa banyak orang yang perhatikan saya, ingin cepat-cepat selesai. Tapi puji Tuhan, pada waktu menjalankan tugas yang penting itu ya, pada waktu membagikan, saya bisa konsentrasi bahwa inilah tubuh Kristus, jadi saya harus betul-betul bisa menjalankannya dengan baik. Dan penilaian dari senior saya juga menilainya sudah bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Puji Tuhan, ya. Lalu ada nggak harapan dari ibu untuk prodiakon secara umum? Mungkin silahkan. Kalau harapan saya sebagai prodiakonis yang baru, saya sebenarnya berharap bahwa mari teman-teman kita semua melaksanakan tugas pelayanan ini dengan sepenuh hati, dengan totalitas, dengan komitmen yang tinggi, serta tetap secara profesional. Meskipun ini pelayanan, ya mari kita melaksanakan pelayanan ini sebagaimana mestinya yang sudah ditentukan. Itu harapan saya. Ya, baik. Supaya harapan saya untuk para prodiakon yang senior pun maupun yang baru ini ada kerukunan, ada keguyuban, sehingga nanti di dalam prodiakon itu merasa nyaman, dan sehingga tidak ada merasa minder atau merasa nyaman. Harapannya itu supaya bisa guyup ya, supaya bisa lebih guyup ibu ya. Oke, itu harapan secara umum nih ibu. Nah, lalu harapan untuk ibu sendiri. Nah, setelah menjadi prodiakon itu ada nggak sih harapan-harapan yang ingin dicapai dalam diri ibu sendiri itu? Silakan. Baik. Kalau harapan saya menjadi prodiakon ini, harapannya nantinya kalau saya menjalankan tugas itu bukan suatu tugas, tapi tugas itu saya lakukan suatu tugas untuk pelayanan, untuk melayani Tuhan. Jadi tidak sekedar kewajiban, tapi saya usahakan bisa menjadi suatu kerinduan untuk bisa melayani Tuhan. Itu harapan saya. Ibu Eli? Oke. Yes, harapan saya semoga saya bisa melaksanakan pelayanan ini dengan komitmen, dengan sepenuh hati, dengan kerendahan hati, dan juga dengan tulus hati. Tulus hati. Begitulah saudara-saudari pemirsa Sikat yang terkasih, harapan-harapan dari dua ibu-ibu prodiakon ini yang sangat meletakkan dirinya kepada bidang pelayanan, terkhususnya pelayanan menjadi seorang prodiakon. Jadi mumpung masih muda tadi ya, saya mengutip kata-kata dari Ibu Eli ya, mumpung masih muda, mumpung masih sehat, mumpung masih seger gitu ya. Jangan berhenti untuk melayani, begitu ya Ibu ya, betul ya? Iya. Spiritnya seperti itu ya. Iya. Di masa kita masih memiliki kesempatan, mari kita berikan waktu kita, diri kita, dan juga hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan melalui pelayanan yang kita pilih. Jangan berhenti untuk melayani sesama. Begitu, terima kasih Ibu Eli, Ibu Muji telah berkenan hadir dalam Sikat edisi kali ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan ibu-ibu, dan tetap setia melayani menjadi prodiakon.
Kami tunggu kehadiran ibu-ibu saat bertugas di misa nanti ya, gitu, saudara-saudari ya. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pemirsa Sikat yang baik, edisi Sikat edisi kali ini kita akhiri saja. Terima kasih telah menyaksikan dan jangan lupa saksikan terus program Sikat seputar iman Katolik yang tayang setiap hari Rabu pukul 6 pagi di channel YouTube tercinta Paroki Katedral Purwokerto. Dan saya kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu semua selalu menjaga kesehatan, terapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada, tetap 3M ya, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Demikian, terima kasih, berkah dalam